Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Ramadhani, NIM 202410101116 dari kelas 19 Data B akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas praktikum modul 5, bab select dan order by. Yang pertama ada select. Nah, di sini untuk soal nomor 1 menjelaskan fungsi baris 1. Jadi baris 1 ini menampilkan keseluruhan. Sedangkan fungsi baris 2 ini maksudnya kita itu mengambil keseluruhan dari tabel employee. Sedangkan untuk yang nomor 3 mengambilkan daftar semua produk dari tabel produk. Di sini query-nya select bintang from produk. Itu untuk outputnya seperti ini. Semua kolom di tabel produk akan ditampilkan. Selanjutnya adalah select bagian kolom. Nah, untuk soal nomor 1 menjelaskan perbedaan dari satu kode A dan kode B. Untuk di kode A sendiri, baris satunya ini select bintang yang maksudnya kita mengambilkan keseluruhan. Sedangkan kalau di yang kode B ini kita menampilkan yang kolom first name dan last name saja. Selanjutnya kita menampilkan data nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan semua employee. Query-nya select first name, last name, address, birth date, hire date from tabel employees. Untuk output-nya sendiri, hanya kolom-kolom tertentu saja yang akan ditampilkan. Selanjutnya adalah alias. Nah, di sini perbedaan untuk soal nomor 1 adalah perbedaan dari 1 sampai 2, kode B dan kode C. Untuk kode B, dari 1 dan 2-nya ini hanya menampilkan nama kolom yang asli, yaitu first name dan last name. Sedangkan kalau di alias sendiri, first name ini bisa dialiaskan ke dalam nama kolom lain. Untuk soal selanjutnya menampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan semua employee dengan alias. Nah, di sini terlihat bahwa nama kolomnya ini berubah. Jadi yang awalnya first name bisa berubah menjadi nama depan. Untuk kelasnya bisa berubah menjadi nama belakang, dan seterusnya. Untuk nomor 3 sama seperti sebelumnya, selanjutnya adalah penggabungan kolom. Nah, di sini untuk soal nomor 1 perbedaan dari satu kode C dan kode D. Untuk kode C sendiri, baris pertamanya kita mengaliaskan satu kolom saja. Sedangkan di kode D ini, kita menggabungkan first name dan last name yang kemudian dialiaskan ke dalam kolom nama lengkap. Untuk soal nomor 2, kita memodifikasi dengan menyisipkan spasi antara nama depan dan nama belakang. Untuk query-nya sendiri, sama seperti sebelumnya, hanya saja untuk menyisipkan spasi, kita menambahkan spasinya itu di tengah-tengah. Untuk output-nya sendiri nanti seperti ini. Jadi di antara first name dan last name itu ada spasinya, kan koma, antara nama depan dan nama belakang. Untuk query-nya juga sama seperti sebelumnya, hanya saja kita menambahkan koma di tengah string. Untuk output-nya seperti ini, jadi di antara first name dan last name itu nanti akan ada koma yang sebagai pemisah. Selanjutnya adalah menampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Untuk query-nya kita select suppliers ID, kita aliaskan ID supplier, lalu company name ke dalam, dialiaskan dalam nama, dan untuk alamat sendiri merupakan gabungan dari address, city, dan country yang dipisahkan oleh tanda koma. Untuk output-nya nanti seperti ini. Untuk nomor 5 ini kita menampilkan nama lengkap dan nama alamat dari tabel employee. Untuk nama lengkap ini merupakan gabungan dari title, first name, dan last name yang kemudian dialiaskan ke dalam nama lengkap yang ketiganya ini dipisahkan oleh spasi. Jadi untuk alamat lengkapnya sendiri itu gabungan dari address, city, dan country yang dialiaskan ke dalam alamat lengkap, dan ketiganya ini dipisahkan oleh tanda koma. Untuk outputnya sendiri seperti ini. Selanjutnya adalah kolom berikut tangga. Untuk soal nomor 1 menjelaskan fungsi null. Nah, fungsi null ini berfungsi untuk menampilkan data tanggal atau waktu sekarang. Sedangkan untuk nomor 2 adalah menjelaskan fungsi toChar. Untuk toChar sendiri digunakan untuk mengkonversi data begitu number atau date menjadi karakter. Seperti itu. Untuk nomor 3 adalah memodifikasi kode P dengan
mengubah format tanggal menjadi bulan, dalam angka, hari dalam angka, dan tahun dalam angka. Untuk membuat format seperti itu, kita hanya perlu mengubah format tanggalnya ini saja. Untuk bulan angka ini kita menggunakan sedangkan untuk hari dalam format angka menggunakan DD, dan untuk tahun dengan format angka 4 digit, kita tulis saja Y-nya sebanyak 4 digit, seperti itu. Untuk outputnya sendiri nanti akan seperti ini. Selanjutnya, untuk yang nomor 4 adalah mengubah format tanggal menjadi bulan dalam angka, hari dalam nama, dan tahun dalam angka 2 digit. Untuk filenya sendiri, di sini kita hanya perlu untuk mengubah format tanggalnya saja. Untuk bulan sama seperti tadi dalam angka yaitu MF, sedangkan untuk tahun 2 digit, kita tuliskan saja di sini Y dalam angka 2 digit. Untuk outputnya sendiri akan seperti ini. Selanjutnya adalah selisih tanggal. Untuk soal nomor 1 kita menjelaskan kode F. Di sini kita menampilkan first name yang digabung dengan last name yang selanjutnya dialiaskan ke dalam kolom nama lengkap. Lalu birth date dan birth date ini dialiaskan dalam tanggal lahir, dan age now, birth date ini dialiaskan dalam usia, lalu di extract year from age now, birth date kita aliaskan dalam usia dalam tahun. Ini adalah fungsi age dan extract. Untuk age sendiri ini berfungsi untuk menampilkan usia. Sedangkan extract sendiri ini berfungsi untuk menyatakan nilai elemen tanggal tertentu sebagai data bertipe small integer. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 adalah memodifikasi kode F sehingga menampilkan bagian bulan. Caranya mudah saja, kita hanya perlu mengganti yang awalnya year, kita ganti month untuk menampilkan bagian bulan dari usianya. Untuk outputnya sendiri akan seperti ini. Selanjutnya adalah menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Caranya sama seperti sebelumnya, karena untuk mengambil data usia saat masuk perusahaan, kita akan memerlukan data hire date dan birth date. Nah, keduanya ini bisa dikurangkan. Jadi, age, hire date, lalu birth date akan menampilkan kolom masa kerja di sini. Selanjutnya adalah menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, dan tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Untuk menampilkan masa kerja sampai saat ini, tentu saja kita memerlukan, di sini keluarnya kita select employees ID as ID pegawai, lalu hire date as tanggal mulai kerja, dan future now, date-nya sekarang, aliaskan ke dalam kolom tanggal sekarang. Lalu untuk masa kerja sendiri, seperti tadi yang saya katakan, di masa kerja ini memerlukan data saat ini yang dikurangkan dengan hire date-nya. Selanjutnya adalah perhitungan antar kolom pada satu baris. Di sini kita menjelaskan cara perhitungan nilai kolom atau nilai stok. Nomor 1 adalah menjelaskan cara perhitungan nilai kolom atau nilai stok. Dan di sini perhitungan nilai kolomnya. Jadi unit price akan dikalikan dengan unit in stock yang akan dialihkan ke dalam kolom nilai stok yang diambil dari tabel products. Selanjutnya adalah memodifikasi dengan menambahkan kolom baru, maksud saya kolom harga baru yang berisi harga produk atau unit price yang sudah dinaikkan 50%, lalu kolom nilai stok dihitung dari unit in stock dikalikan dengan harga baru. Nah, untuk itu kita perlu menampilkan nama produknya dan harganya dulu untuk memudahkan. Lalu kita untuk menampilkan harga baru, di sini harga barunya naik 50%, jadi dari 100% naik 50% ini tentu saja harus dikalikan dengan 150%. Jadi di sini harga barunya ini saya kalikan 1,5 dikalikan dengan unit price-nya. Lalu untuk nilai stok, nilai stok ini kan unit in stock dikalikan harga baru. Namun harga baru ini kan masih alias, jadi tidak bisa langsung dikalikan harga baru kali unit in stock. Jadi di sini unit in stock saya kalikan dengan unit
price yang dikalikan dengan 1,5 tadi, 150%. Outputnya sendiri akan seperti ini. Selanjutnya adalah order by. Nah, di sini untuk nomor satunya kita menjelaskan fungsi yang 1, 2, 3 sampai 5, 6 sampai 8, dan 9 sampai 12. Untuk yang 1 sampai 2 ini kita menampilkan kolom, domain, dan unit price saja. Untuk yang lain 3 sampai 5, kita menampilkan product name, unit dan kolom unit price dari tabel produk yang diurutkan di kolom unit price. Jadi kolom unit price ini nanti akan urut. Sedangkan untuk selain 6 sampai 8, kita menampilkan product name, unit price dari tabel produk, lalu diurutkan kolom unit price-nya secara ascending. Lalu untuk line 9 sampai 12, kita menampilkan product name dan unit price dari tabel produk dengan cara mengurutkan unit price-nya secara ascending, yaitu secara dari yang terbesar ke yang terkecil. Namun di sini ada perbedaan. Di sini ada limit 3. Ini maksudnya kita menampilkan membatasi 3 teratas dari urutan ini tadi. Selanjutnya kita menjelaskan fungsi dari order by. Fungsi order by ini berguna untuk menampilkan data berdasarkan urutan tertentu. Sedangkan untuk nomor 3, kita menjelaskan fungsi dari scanning dan scanning. Untuk scanning sendiri untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Sedangkan scanning mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk nomor 4, kita menjelaskan fungsi limit, yang maksudnya kita membatasi mau sampai mana itu datanya mau ditampilkan. Selanjutnya untuk nomor 5 menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, tentu saja karena di sini yang paling sedikit yang paling banyak, jadi kita menggunakan ascending. Nanti outputnya akan seperti ini. Jadi units on order-nya akan urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya adalah menampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employees berturut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, berarti di sini yang kita order by huruf belakangnya. Jadi last name yang paling besar berarti descending. Untuk outputnya akan seperti ini. Terakhir adalah sorting 2 kolom. Di sini akan saya jelaskan perbedaan dari ketiga query. Di sini untuk yang line 1 sampai 3 ini, select company name, address, postal code dari tabel suppliers yang kolom company name-nya dan postal code-nya ini diurutkan. Line 4 sampai 6 kita menampilkan company name, address, dan postal code dari tabel suppliers, di mana company name ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sedangkan postal code ini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Namun, karena company name ini disebutkan lebih awal, jadi postal code ini mengikuti tabel, maksud saya urutan dari company name-nya. Lalu untuk line 7 sampai 8, di sini menampilkan company name, address, dan postal code sama seperti sebelumnya. Namun urutan company name-nya ini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya untuk nomor 2, nah kita menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Di sini kita menampilkan diurutkan dari product name dan berdasarkan product name dan unit price dari yang paling mahal tentu saja menggunakan fungsi discounting. Kenapa di sini saya kalikan 0,75? Karena di sini harganya kan 100%. Nah, sedangkan di diskon 25%, dan saya kan tinggal 75%. Nah, jadi karena itu unit price-nya saya kalikan dengan 0,75% yang saya aliaskan ke dalam kolom harga yang telah didiskon. Untuk outputnya nanti akan seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.